Yo 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 yo, welcome back to this channel. Oke, kita akan membahas manhwa yang berjudul Tukang Jagal Babi atau The Butcher Blade That Pierces All Realms. Langsung saja kita gas ke alur ceritanya. Yeshuan dan Xianan akhirnya memutuskan untuk kembali ke kota. Di gerbang perbatasan, mereka disambut oleh pelayan keluarga Xia, Paman Zhao, yang langsung panik begitu melihat Xianan. "Nona, syukurlah Anda selamat. Kami hampir kirim pasukan untuk mencari Anda." Xianan hanya tersenyum lemah. "Aku baik-baik saja, Paman. Dan lihat ini." Ia mengangkat Blood Crystal Twin Flower dengan bangga. "Aku dapat ini untuk ibu." Paman Zhao menatap bunga itu dengan kagum, tapi juga cemas. "Nona, kalau Nyonya menginginkan bunga itu, kami bisa mengirim orang untuk mengambilnya. Tidak seharusnya Anda keluar kota seperti ini. Dunia luar berbahaya." Xianan tersenyum lembut. "Aku ingin memberikannya langsung untuk ibu. Lagi pula, aku tidak sendirian." Ia menunjuk ke arah Yeshuan. "Dia melindungiku." Paman Zhao menoleh ke Yeshuan dan menatapnya dari atas ke bawah. Siapa pemuda ini?" "Namaku Yeshuan, penjagal babi profesional." "Penjagal babi?" Paman Zhao tampak kaget. Ia mengerutkan alis. "Tunggu, kalau di sana ada Blood Moon Flower, berarti juga ada Blood Moon Python." Tatapannya bergeser tajam. "Jangan bilang kau yang mengalahkannya." Yeshuan mengangkat bahu. "Kurang lebih begitu." Paman Zhao terdiam beberapa detik, lalu tertawa kecil. Anak ini sungguh luar biasa. Ia melepas cincin emas dari jarinya dan menyerahkannya. "Ini tanda terima kasih karena sudah menyelamatkan Nona Xianan. Harganya lumayan, sekitar 200.000 koin." Yeshuan cepat-cepat menolak. "Tidak perlu, Paman. Aku cuma ingin pisau penjagal babi baru." Paman Zhao terpaku. "Apa?" Yeshuan tersenyum ringan. "Aku lebih nyaman kalau pisaunya tajam. Cincin emas ini nggak bisa motong daging kan?" Paman Zhao terdiam cukup lama sebelum akhirnya berbisik pelan. "Anak ini kayaknya udah gila." Lalu Xianan menyela pembicaraan mereka dan berkata, "Paman Zhao, Yeshuan ingin pandai besi terbaik Xing Sheng memberikan dia spirit weapon. Itu yang aku janjikan padanya." "Baik Nona muda, serahkan masalah ini padaku. Biarkan penjaga yang lain mengantarkanmu pulang. Ayahmu sangat khawatir," ucap Paman Zhao. Lalu Xianan berpamitan dengan Yeshuan dan pergi. Lalu sebelum Paman Zhao ikut pergi, dia memperingati Yeshuan. "Murid Ye, meskipun kamu sudah menyelamatkan Nona muda, dan kami setuju dengan syarat yang kau ajukan, tapi satu hal yang kuperingatkan padamu. Tolong jangan punya pikiran yang tidak pantas pada Nona muda kami. Kalau tidak, semua pihak akan celaka." Tapi dalam hati Yeshuan, "Di mataku, Nona mudamu hanyalah seekor babi." Dengan enteng Yeshuan menyetujui semua ucapan Paman Zhao. "Yang kuinginkan hanyalah spirit weapon kelas tinggi." Sambil pergi, Paman Zhao berkata, "Tenang, pandai besi Xing Sheng, Master Tishin, memiliki hubungan baik dengan klan Xia kami. Sambil pulang, aku akan memberitahunya. Besok datanglah dan temui dia." Shin berganti di tempat show ular piton babi mati. Di sana ada sesosok misterius yang berkata, "Manusia, beraninya kau membunuh besku dan mencuri lingziku? Manusia, aku akan mengingat baumu." Sebelum pulang, Yeshuan mampir ke toko untuk menjual hasil buruannya. Di sana dia mengeluarkan tanduk badak yang ia bunuh sebelumnya. Sang pelayan terkejut. "Bocah, tak kusangka dengan tubuh kecilmu, kamu bisa mengalahkan badak culah perak. Kami bisa menghargai culah itu 10.000 koin." Dengan kaget, Yeshuan berkata, "Ayahku dapat 100 koin setiap menjagal satu babi. Tak kusangka harga culah itu setara dengan ayah yang menjagal 100 babi." Ketika berkata seperti itu, tidak sengaja pandangan Yeshuan menatap sebuah armor yang berkilau. Segera ia menanyakan apa dengan 10.000 koin dapat membeli armor itu. Dengan speak ala sales, sang penjaga mengatakan, "Wah nak, kamu punya pandangan yang bagus. Armor emas itu terbuat dari sisik Fire Claw Serpent. Pertahanannya tidak perlu diragukan lagi. Armor itu juga tahan panas dan dingin. Sayangnya, barang bagus juga memiliki harga yang bagus. Harga armor itu 150.000. 150.000? Wah, ayah harus menjagal 1.500 babi tanpa henti untuk mendapatkan uang sebanyak itu." Dengan penasaran, sang penjaga toko berkata, "Penjagal babi apa?" Tapi Yeshuan mengabaikan itu. Lalu dia mengeluarkan pedang milik Jinglong.
Sang penjaga dengan kaget. Ini spirit weapon tingkat kuning tingkat rendah. Dengan sigap, ia mengambil armor itu dan langsung memakaikannya ke tubuh Yeshuan. Nak, kelihatannya armor itu memang dibuat khusus untukmu. Anak ini masih polos, tapi kelihatannya dia memiliki potensi tempur tingkat tinggi. Jika aku bisa memanfaatkannya, aku tak perlu khawatir lagi. Lalu ia memeluk Yeshuan dan berkata, Nak, biasanya barter membutuhkan biaya 10.000, tapi karena kamu tampan, aku akan membebaskannya. Ngomong-ngomong, nak, apa profesimu? Tapi dengan santai Yeshuan berkata, tukang jagal babi. Mendengar itu, penjaga toko menjadi frustasi. Yeshuan sudah kembali ke rumah. Ia menyerahkan bunga itu pada ibunya. Ini buat ibu, katanya dengan bangga. Ibunya memandang benda itu dengan mata terbelalak. Ini Blood Crystal Twin Flower? Dari mana kau dapat ini? Jangan bilang kau mencuri. Enggak bu, jawab Yeshuan santai. Aku cuma jalan-jalan keluar kota. Terus kebetulan lihat dua ular raksasa lagi berantem. Bunganya jatuh, ya udah aku ambil. Ibunya menatapnya tajam, tapi akhirnya tersenyum. Ya Tuhan, anak ini, untung kau masih hidup. Tapi dengar ya Yeshuan, kita ini cuma tukang jagal babi. Jangan cari masalah lagi di luar sana. Baik bu, jawabnya meski senyum nakal masih menempel di wajahnya. Dari sudut ruangan, ayahnya hanya tertawa kecil. Anakmu makin mirip kamu dulu waktu muda, katanya pada istrinya. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Dari luar rumah terdengar suara keras. Yeshuan, keluar kau. Ayah Yeshuan membuka pintu dan melihat dua orang berdiri di luar. Liu Jinglong dan ayahnya, Liu Xing. Liu Xing menatap dingin. Anakmu mencuri pedang Azure Blade milik anakku. Yeshuan terkejut. Apa? Itu pasti salah paham. Anak saya cuma tukang jagal babi. Bagaimana mungkin dia mencuri pedang kultivator? Begitu Yeshuan muncul dari balik pintu, Liu Jinglong langsung menunjuk. Itu dia yang mengambil pedangku. Yeshuan melipat tangan. Mengambil, kau sendiri yang hampir membunuhku dulu. Jadi aku pinjam senjatamu biar adil. Liu Jinglong menggertakkan gigi. Bohong, aku cuma mau sparring. Liu Xing maju satu langkah. Nada suaranya tegas tapi tetap dingin. Karena aku menghormati pertemananku dengan ayahmu, aku akan memberimu kesempatan. Serahkan pedangnya dan aku tidak akan mempermasalahkannya. Yeshuan menatapnya lurus. Sayangnya, pedang itu sudah kujual. Keheningan menyelimuti tempat itu. Semua orang memandangnya seperti habis mendengar lelucon paling gila di dunia. Liu Xing hampir tidak bisa menahan amarahnya. Kau menjualnya? Yeshuan mengangguk santai. Ya, lagi pula hasilnya bisa buat beli pisau jagal yang baru. Lebih berguna kan? Begitu dengar kalau pedang itu dijual, Liu Xing langsung meledak. Apa? Kau jual pedang itu? Suaranya nyaring banget sampai burung di atas pun bubar terbang. Ia menatap tajam, wajahnya merah padam. Kau tahu nggak, itu pedang bersejarah. Aku minta ganti rugi 1 juta koin. Yeshuan yang di samping langsung bengong. 1 juta? Seriusan? Bukannya Yellow Grade Tier Weapon di pasar cuma 200 ribuan. Liu Xing nyolot. Hei, ini bukan obrolan pasar. Aku nggak lagi jual sayur, Yuan. Yeshuan yang sudah naik darah hampir buka suara. Tapi ayahnya cepat-cepat menahan. Sudahlah nak, biar ayah yang bayar. Masalahnya, 1 juta bukan jumlah yang bisa jatuh dari langit. Mereka bahkan belum punya separuhnya. Karena kau teman lama, aku kasih waktu setengah bulan. Anggap saja aku baik hati. Lalu dia pergi. Langkahnya santai, tapi wajahnya puas banget. Begitu mereka pergi, ibunya Yeshuan nyeletuk. Bukannya Liu Xing itu teman masa kecilmu? Coba deh minta keringanan, kasihan anak kita. Sebelum ayahnya sempat jawab, Yeshuan udah ngomong duluan. Gak usah bu, aku yang bakal beresin semuanya. Ayahnya menghela napas. Nak, ini bukan salahmu. Aku cuma gak mau kamu susah sendiri. Tapi tolong jujur sama kami ya. Dalam hati dia cuma bisa mikir, aku harus dapetin senjataku lagi. Harus jadi lebih kuat. Minimal cukup buat naik ke climbing pond realm. Ibunya curiga, kamu kenapa diam? Ada yang kamu sembunyikan? Yeshuan akhirnya ngomong pelan. Aku gak normal. Kedua orang tuanya langsung melotot. Ibunya yang super dramatis langsung salah tangkap. Oh tidak, nak. Gak apa-apa kok kalau kamu... Ya, begitu. Yang penting kamu bahagia. Cuma, tolong ya, jangan terlalu dekat sama ayah. Ayahnya kaget. Apa maksudmu ibu? Istrinya berbisik pelan tapi jelas. Kalau anak laki-laki, takutnya yang diembat malah bapaknya loh. Astaga bu, seru Yeshuan, bukan itu maksudku.
Ia menatap mereka berdua dengan wajah pasrah. Aku nggak suka wanita, nggak juga pria. Tapi tolong dengerin dulu. Aku punya kondisi mental aneh. Semua yang aku lihat kelihatan kayak babi. Mereka berdua saling pandang. Ayahnya spontan nyeletuk. Tunggu, maksudmu kamu penjagal babi yang punya kondisi mental. Jadi semua makhluk hidup kelihatan kayak babi dan kamu bisa jagal semuanya. Yesuan cuma bisa mengangguk pelan. Ibunya mendesah, lalu malah bilang santai. Ya, kalau begitu, bisa dibilang kamu cocok buat kombat kan? Ayah Yesuan menatap anaknya serius. Kau tahu nak, ayah sudah membantai banyak babi selama bertahun-tahun. Dari situ, ayah menciptakan 3 jurus pamungkas. Hari ini, ayah akan menurunkan semuanya padamu. Yesuan menelan ludah. 3 jurus pamungkas penjagal babi? Kedengarannya absurd, tapi keren juga. Kalau nanti ada orang yang berani mengincar nyawamu, lanjut sang ayah, kau harus bisa membela diri. Dunia ini keras, apalagi kalau musuhmu bukan babi, tapi manusia yang lebih buas. Yesuan cuma bisa mengangguk, meski dalam hati dia agak ngeri. Ayah, katanya pelan, kenapa ayah masih mau ngajarin aku? Aku kan sudah bikin masalah dan bikin utang 1.000.000 koin. Sang ayah tersenyum. 1 juta memang banyak, tapi itu tidak sebanding dengan keselamatan anak ayah. Yesuan terdiam, merasa sedikit terharu, tapi perasaan itu cepat hilang begitu sang ayah mulai pemanasan. Perhatikan baik-baik, teriak ayahnya sambil mengayunkan pisau jagal. Energinya langsung terasa mengguncang udara. Jurus pertama, bintang jatuh. Pisau itu terayun cepat, membelah udara dengan suara keras, bahkan seperti membelah langit. Yesuan sampai melongo. Gila! Itu tadi bukan jurus penjagal babi, itu jurus penjagal langit, gumamnya kagum. Ayahnya lanjut lagi. Jurus kedua, bulan jatuh. Ia melompat tinggi, lalu menebas dari atas. Udara bergetar, dan Yesuan bersumpah, dia hampir melihat bulan benar-benar terbelah 2. Dan yang terakhir, menghancurkan matahari. Begitu pisaunya menancap, cahaya merah menyala terang seperti matahari mini muncul di depan mereka. Yesuan sampai harus menutup mata. Setelah semua itu selesai, Yesuan cuma bisa bengong. Ayah, jurus-jurus ini sebenarnya buat ngelawan babi atau buat ngelawan dewa? Sang ayah tersenyum misterius. Babi yang kuat pun bisa setara dewa. Nah, jadi babi yang ayah lawan dulu, babi macam apa? Jangan-jangan yang di perjalanan ke barat itu, canda Yesuan. Sang ayah tidak menjawab. Ia hanya berkata, latih jurus ini baik-baik. Saat nanti kau sudah menginjak Realm of Silk King, jurus ini bisa membelah bahkan pilihan surga. Yesuan menatapnya dengan kagum. Ayah, kau luar biasa. Sekarang giliranmu. Yesuan langsung kaget. Hah? Aku? Sekarang? Ayahnya meletakkan pisau besar itu di tangan Yesuan. Tapi begitu dilepaskan, boom! Yesuan langsung jatuh terjengkang ke belakang. Berat banget ayah, serunya. Sang ayah hanya tersenyum tenang. Kalau begitu, berlatihlah sampai kau bisa mengayunkannya seperti ayah. Dan seperti itu, ia meninggalkan Yesuan sendirian. Beberapa jam kemudian, Yesuan masih berusaha menirukan gaya ayahnya. Tapi setiap kali dia mengayunkan pisau, hasilnya cuma angin sepoi-sepoi dan nyeri punggung. Sementara itu, ayahnya ternyata mengintip dari balik pohon. Ia tersenyum kecil. Kalau dia terus berlatih begini, nanti jurus ini bisa benar-benar meledak saat dia naik tingkat. Malamnya, Yesuan masih berlatih. Pisau besar itu terus diayunkan tanpa henti. Peluh bercucuran, tangan pegal, tapi semangatnya gak padam. Sedikit lagi desisnya, sedikit lagi saja. Dan akhirnya, pada ayunan terakhirnya, memecah udara. Cahaya berkilau muncul di ujung pisau. Jurus bintang jatuh berhasil. Tapi belum sempat dia senang, tubuhnya langsung ambruk ke tanah. Kayaknya aku terlalu bersemangat, gumamnya sebelum pingsan total. Beberapa saat kemudian, Yesuan terbangun di rumah sakit. Kepalanya berat, tubuhnya serasa baru digilas babi raksasa. Ibunya duduk di samping ranjangnya. Wajahnya cemas. Nak, kamu gak apa-apa? Dokter di sebelah menjawab lebih dulu dengan nada datar. Tidak apa-apa bu, dia cuma kelelahan. Sepertinya berolahraga semalaman. Ibunya menatap dokter itu dengan pandangan heran. Olahraga semalaman? Aku bahkan lari 5 menit saja sudah ngos-ngosan. Dokternya tetap tenang, tapi menilai dari jumlah asam laktat di tubuhnya, dia sepertinya melakukan 1000 sit up, 1000 push up, 1000 squat, dan berlari 1000 kilometer. Apa? Teriak ibunya. 1000 kilometer?
"Dok, ini manusia atau mesin cuci turbo?" Dokter cuma mengangkat alis. "Kalau orang normal sih sudah mati, tapi anak ibu sepertinya agak unik." Sang ibu mendengus kesal. "Unik apanya? Suami saya tuh, pasti dia yang bikin anak saya latihan sampai begini. Nanti saya pulang, saya hajar dia." Dokter langsung diam. Dalam hati, dia cuma bisa mikir, "Ya ampun, ini keluarga kok semua strong will begini ya." Begitu ibunya keluar ruangan, dokter menatap Yeshuan yang masih tidur. "Anak ini luar biasa. Kalau aku bisa latih dia 1 lawan 1, mungkin." Tapi sebelum sempat menyelesaikan pikirannya, ranjang itu kosong. Dokter panik. Baru juga merencanakan pelatihan pribadi, orangnya malah kabur. Sementara itu, di jalan, Yeshuan berjalan sambil memegangi pinggangnya. "Oke, kayaknya jurus itu terlalu boros stamina. Gak akan kupakai lagi kecuali benar-benar darurat." Ia kemudian tersadar. "Oh iya, hari ini aku harus ambil pisau pesananku di tempat Master Shin." Beberapa saat kemudian, Yeshuan sampai di bengkel pandai besi legendaris, Iron Heart Foundry. Suasana di dalam dipenuhi suara logam ditempa, panas, dan percikan api di mana-mana. Master Shin, pria paruh baya dengan otot sebesar pintu rumah, menyambutnya dengan tawa kecil. "Ah, kau pasti Yeshuan. Tuan Zhao sudah menceritakan semuanya." "Benar, Master," jawab Yeshuan dengan senyum gugup. Master Shin membuka peti besar di depannya. "Pisau pesananmu sudah siap. Aku bahkan mempercepat pengerjaannya karena keluarga Xia membayar lumayan banyak. Jangan bilang siapa-siapa ya, nanti pelanggan lain protes." Yeshuan mengangguk antusias, tapi Master Shin menahan tangannya. "Tunggu dulu, pisau ini tidak bisa disentuh sembarangan. Terbuat dari besi dingin berusia ribuan tahun yang hanya muncul setiap 49 hari. Ranknya Yellow High Grade. Pisau ini bisa mengenali pemiliknya. Kalau kultivasimu belum cukup, jangankan pakai, ngangkat saja susah." "Wah, terdengar keren sekaligus serem," gumam Yeshuan. "Coba sentuh kalau berani," kata Master Shin menantang. Begitu tangan Yeshuan menyentuh gagangnya, celing, pisau itu langsung terangkat dengan mudah. Bahkan dia sempat mengayunkannya sedikit. Master Shin bengong. "Hah, kok bisa semudah itu? Kau yakin belum cheat di sistem?" Yeshuan terkekeh. "Hehe, mungkin aku cocok sama pisau ini, dan rasanya jauh lebih ringan dari pisau ayahku." Master Shin masih melongo, setengah kagum setengah takut. Anak ini bukan manusia biasa. Yeshuan menatap pisau itu dengan mata berbinar. "Master, apa nama pisaunya?" Master Shin menggeleng. "Belum ada. Pisau ini harus dinamai oleh pemiliknya sendiri." Yeshuan berpikir sejenak, lalu tersenyum lebar. "Kalau begitu, aku akan menamainya Dragon Slayer." Master Shin refleks menyemburkan teh yang baru diminumnya. "Apa? Dragon Slayer? Anak ini benar-benar terlalu pede." Yeshuan cuma tertawa. "Kalau keluarga Xia bisa beli pisau mahal, kenapa aku nggak bisa punya nama keren?" Master Shin menepuk dahinya. "Anak ini bakal jadi legenda, tapi entah legenda hebat atau legenda konyol." Dengan semangat membara, Yeshuan menggenggam Dragon Slayer barunya dan bertekad untuk naik rank, menantang dunia, dan tentu saja membalas dendam pada Liu Xing. Setelah keluar dari bengkel Master Shin, Yeshuan menatap pisau barunya dengan senyum puas. Akhirnya aku punya senjata keren juga. Waspadalah dunia, penjagal babi datang." Ia lalu berjalan ke arah perbatasan kota. Tujuannya jelas, berburu monster. Selain bisa dapat uang, sekalian latihan pakai pisau barunya. Tapi yang paling penting, naik rank biar bisa balas dendam ke Liu Xing. Udara sore terasa tenang, sampai Yeshuan mendengar percakapan beberapa petualang di pinggir jalan. Lo denger nggak? Di pinggir hutan katanya banyak makhluk aneh muncul. Biasanya nggak ada apa-apa di sana." "Serius? Gue sih nggak berani ke situ. Katanya hewan buasnya sekarang bahkan nyerang orang." Yeshuan justru tersenyum. Makin banyak monster, makin banyak latihan. Mantap." Begitu memasuki hutan, suasananya langsung berubah. Sunyi, tapi bikin bulu kuduk berdiri. Yeshuan berjalan berhati-hati, sampai celing, ada suara logam kecil di belakang. Ada yang ngikutin, pikirnya. Ia pura-pura nggak tahu dan terus berjalan santai. Begitu sebuah pedang dilempar ke punggungnya, Yeshuan langsung menunduk, dan pedang itu melesat melewati kepalanya. Hampir saja, gumamnya.
Dari balik pepohonan, muncul 3 orang bertampang sangar. Aura mereka menunjukkan kalau mereka sudah di Apprentice Realm. Ye-Xuan menatap mereka santai. Suruhan Liu Xing ya? Salah satu dari mereka tertawa. Haha, jadi ini bocah yang bikin masalah itu. Katanya, kamu cuma murid lemah, mudah sekali urusannya. Ye-Xuan tersenyum kecil. Kalau begitu, kenapa nggak coba buktikan? Ia menggenggam Dragon Slayer. Begitu pisaunya terangkat, aura tekanan langsung terasa di udara. Sistem dalam dirinya bahkan berkedip. Poin atribut meningkat dari 0,1 menjadi 0,3 berkat senjata Dragon Slayer. Ketiganya tertawa terbahak. Apa-apaan itu? Menyebut pisaunya Dragon Slayer. Kau pikir dirimu pahlawan pembunuh naga? Hahaha. Mendengar tawa mereka, Ye-Xuan ikut tertawa. Haha, tenang. Aku bukan Dragon Slayer. Aku cuma penjagal babi. Tawa mereka langsung pecah lebih keras lagi, sampai salah satu dari mereka tiba-tiba merinding. Tunggu. Aura anak ini kenapa makin gila ya? Ye-Xuan membuka matanya. Senyumannya hilang, karena penjagal babi gak pernah meleset. Shing! Satu tebasan dan orang pertama langsung tumbang. 2 sisanya panik. Ia berbalik dan kabur secepat mungkin. Kepala lawannya terlepas dengan bersih. Orang terakhir pucat, hampir tidak bisa bicara. Mustahil, aku bahkan gak bisa lihat gerakannya. Ia berbalik dan kabur secepat mungkin. Aku harus keluar dari sini. Tapi sebelum sempat melangkah, pisau Ye-Xuan sudah menancap di punggungnya, menembus dada. Kalau mau menyerang orang, kata Ye-Xuan pelan, pastikan kau lebih cepat dari pisaunya. Ia menarik pisaunya perlahan, lalu menghela napas. Yah, mereka yang mulai duluan. Saat memeriksa tubuh mereka, ia menemukan sebuah gulungan jurus. Oh, jurus dasar buat pemula. Yah, namanya juga gratisan, lumayanlah. Ia menyimpan gulungan itu dan hendak pergi. Tapi tiba-tiba terdengar suara aneh dari kejauhan. Krak, krak, seperti tulang yang dipatahkan. Ye-Xuan langsung melompat ke atas pohon dan bersembunyi. Dari sana, ia melihat beberapa makhluk aneh keluar dari kegelapan. Tubuh mereka mirip serigala, tetapi memiliki kulit seperti landak. Mereka langsung melahap mayat orang-orang yang baru dibunuh Ye-Xuan. Melihat mangsanya diambil, Ye-Xuan pun tidak terima, lalu melompat turun. Karena kalian memakan manusia, aku nggak bisa diam. Salah satu monster berbalik, menggeram, lalu menembakkan duri tajam dari tubuhnya. Ye-Xuan mengayunkan pisaunya dan berhasil menangkis duri-duri yang mengarah padanya dan menebas tubuh anjing itu. Tapi ada beberapa duri sempat menancap di badannya. Tapi Ye-Xuan malah ketawa. Yah, anggap aja ini aku puntur gratis. Melihat temannya dibunuh, kedua anjing yang lain menghampiri Ye-Xuan. Tapi Ye-Xuan masih berguling-guling kesakitan akibat banyak duri yang menancap pada tubuhnya. Tapi ketika wajah Ye-Xuan dan anjing itu berhadapan, anjing itu kaget karena ekspresi Ye-Xuan yang aneh. Melihat kesempatan itu, Ye-Xuan langsung mengayunkan pisaunya dan mengenai leher anjing itu. Jendela informasi muncul di hadapannya dan tertulis jika level meningkat 5%, damage pada klan babi meningkat 1% atau 0,3 atribut bebas. Melihat temannya mati, anjing ketiga seakan tidak terima. Dia langsung melompat menyerang ke Ye-Xuan. Melihat itu, Ye-Xuan mengayunkan pisaunya lagi dan berhasil membelah anjing itu menjadi 2 bagian. Dan notif yang sama pun muncul lagi. Setelah membereskan 3 anjing berduri itu, Ye-Xuan melanjutkan perjalanannya menyusuri hutan sambil mencabuti duri-duri yang menancap pada tubuhnya. Dalam hatinya, ia ingin mencapai ranah Clumbing Pond pada hari ini. Tiba-tiba dari arah kanan, Ye-Xuan muncul badak berculak emas yang ingin menerjang ke Ye-Xuan. Ye-Xuan bersiap-siap sambil mengatakan, "Apa ku bilang? Akhirnya badak itu memangsa manusia kan?" Tapi dengan sekali ayun, badak itu tewas di tangan Ye-Xuan. Namun, badak itu bergerak terseret ke dalam lubang. Melihat itu, Ye-Xuan merasa bingung. Apa-apaan ini? Apa ini ulah zombie? Karena Ye-Xuan tidak ingin kehilangan emasnya, dia pun ikut melompat ke dalam lubang itu. Ketika sampai di dalam lubang, 8 pasang mata berwarna merah mengintainya dari belakang dan ingin menerjang Ye-Xuan. Dengan refleks, Ye-Xuan menangkisnya. Ternyata yang menyerang Ye-Xuan adalah Red Spider yang kakinya dilapisi emas. Tunggu emas, aku akan mengambilnya. Ye-Xuan dan laba-laba itu terus beradu tebasan. Dengan bermodal pisaunya, Ye-Xuan berhasil menangkis semua serangan laba-laba itu yang menggunakan 8 kakinya.
Pertarungan mulai berat sebelah ketika laba-laba itu memuntahkan jaringnya dan mengikat Yeshuan. Dan tanpa pikir panjang, sang laba-laba menancapkan kakinya dan menyalurkan racunnya pada tubuh Yeshuan. Seketika itu, Yeshuan terjatuh dan mengeluarkan cairan hijau dari mulutnya. Jendela notif muncul di hadapannya. Anda terkena racun toksin, Wolf Spider Venom, menyebabkan kebingungan dan kegilaan. Tiba-tiba, Yeshuan mulai menjadi gila. Matanya berwarna putih menyala, dan dari mulutnya masih mengeluarkan busa. Dia pun mulai membantai semua Wolf Spider Venom, hingga tak tersisa. Setelah kejadian itu, jendela notif menampilkan status Yeshuan. Level, rank pertama, ranah climbing pond, strength 100, agility 100, spirit 100. 1 jam kemudian, dengan memanggang buruannya, Yeshuan kebingungan dengan apa yang telah terjadi. Karena setelah dia bangun, tubuhnya terasa lelah dan semua laba-laba itu tergeletak di sebelahnya. Dan ketika masih memikirkan semua itu, tiba-tiba seorang gadis muncul di belakangnya dan berkata, "Nak, baunya enak sekali ketika dipanggang. Bisakah kamu berikan aku sepotong?" "Hei cowok ganteng, aroma pangganganmu sungguh enak. Bolehkah aku minta sedikit saja?" Dalam hati wanita itu, siapapun yang menatap mataku, maka dia akan tunduk padaku. Sini tatap mataku dan jadilah anjing penurutku. Kalau kau mau, carilah sendiri. Aku saja belum kenyang kok. Mendengar balasan itu, wanita itu jadi kebingungan. Apa-apaan ini? Apa yang terjadi? Kok dia tidak terpengaruh? Dalam hati Yeshuan, wanita itu seperti babi. Tapi yang aneh, kenapa wanita itu memiliki tanduk? "Abang ganteng, kalau kamu nggak mau ngasih nggak apa-apa kok. Tapi aku ingin nanya sesuatu padamu." Sambil menelan makanannya, Yeshuan menjawabnya dengan tidak jelas. Nanya apa? Apa kamu pernah melihat Blood Crystal Twin Flower di sekitar sini? Itu milikku yang sudah susah payah aku rawat selama beberapa dekade. Dan hewan peliharaanku juga terbunuh. Apa kamu tahu siapa yang melakukannya?" Yeshuan pun tersedak ketika mendengar pertanyaan itu. Sambil dalam hati dia berkata, "Bukankah aku yang melakukannya?" Wanita itu terus memasa Yeshuan sambil menggodanya. "Gimana bang? Bukan kamu kan pelakunya?" Yeshuan dengan tergugup-gugup menjawab, bukan aku yang melakukannya. Hehehehe. Apakah benar? Aku tahu siapa pelakunya. Bunga itu digali oleh manusia yang penuh kebencian, bernama Liu Xing. Dan dia juga yang telah membunuh ular kecilmu yang lucu. Padahal aku sudah memperingatkannya. Kok tega banget sih dia membunuh ular selucu itu? Hehehehe. Baiklah, aku mengerti. Aku akan cari dia sekarang, ucap wanita itu sambil pergi. Tapi, dia berbalik dan mengatakan, "Apa kau pikir aku ini orang yang bodoh? Aku ingat bau itu berasal dari kamu. Kalau tidak mengingat bau itu, mana mungkin aku menemukanmu?" Yeshuan sambil berteriak juga mengatakan, "Kalau sudah tahu, kenapa pakai nanya segala? Oh, masuk akal juga jawabanmu." Wanita itu mendekati Yeshuan sambil mengangkat kaki Yeshuan. "Katakan di mana bungaku, atau aku akan mencekikmu sampai mati." Tapi bukannya menjawab, Yeshuan malah menggunakan skillnya, Blood Shadow Butcher. Skill ini memberikan efek tekanan pada lawan, seakan dia akan disembelih. Karena skillnya berhasil, Yeshuan pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk kabur. Sambil mengatakan, "Aku sudah memberimu daging panggang dan kaki Golden Spider. Anggap saja aku membeli bungamu." Tapi wanita itu terus mengejar Yeshuan. Dalam hati Yeshuan, dia bukan lawan yang mudah. Jika tidak bisa kabur, sepertinya aku harus menggunakan jurus itu. Tapi dari balik pepohonan muncul gorila raksasa dan menghadang Yeshuan dengan tangannya. Dengan sigap, Yeshuan menghindarinya. Dari mana sih datangnya gorila itu? Dengan cerdasnya, Yeshuan mengalihkan mangsanya ke wanita itu. Gorila itu beralih menghadang wanita itu. Tapi dengan lihainya, dia berhasil menghindari semua serangan gorila itu. Dia pun mengikat sang gorila dengan aura berwarna merah. Apa-apaan sih gorila ini? Ganggu saja. Tapi dengan mudahnya gorila itu tumbang dengan sekali serang di bagian kepalanya. Tapi yang paling mengejutkan adalah, di belakang gorila itu, Yeshuan sudah siap dengan kuda-kudanya. "Tunggu, gerakan itu jangan bilang," ucap sang wanita sambil bergetar ketakutan. Tunggu. Jurus itu jangan-jangan mustahil, tidak mungkin ada yang masih menggunakan teknik itu. Apa dia mau menggertakku? Tidak, aku tidak bisa bertaruh. Kalau dia benar-benar tahu tentang jurus itu, aku pasti akan mati.
Yeshuan sudah bersiap-siap untuk melancarkan serangannya. Tapi tiba-tiba dari balik pepohonan terdengar suara. "Paman Qin, sepertinya ada sesuatu yang terjadi di depan." Tidak lama kemudian muncul 3 orang dari balik pepohonan. Mereka berdua pun kaget. 3 sosok itu adalah 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Lalu iblis wanita itu berkata, "Aku tak menyangka kau punya bala bantuan. Apa kau sengaja memancingku ke sini untuk menangkapku? Akan kuingat kau baumu semuanya. Pasti akan kuingat semuanya," sambil lari terbirit-birit. Tapi dalam hati Yeshuan, apa dia cari alasan untuk kabur? Dan sekarang nasibku gimana ya? Tiba-tiba 3 orang itu mendekat ke arah Yeshuan, dan salah satu dari mereka yang berbadan besar dan berjenggot menatap makhluk kera raksasa. "Nona, kera yang tadi kita tangkap dan baru saja lolos ternyata dibunuh oleh bocah ini." Tunggu, itu bukan salahku. Aku hanya lewat kok. Aku tidak sengaja untuk membunuhnya," ucap Yeshuan dengan gugup. Tiba-tiba Jiang mendekati Yeshuan dan menanyakan namanya. Tapi dalam hati Yeshuan, "Mati aku, sepertinya mereka mencoba menjebakku. Tidak peduli bagaimana aku menjelaskan kejadian itu, pasti tidak ada yang percaya." "Tunggu Nona, namaku Yeshuan. Dengarkan aku dulu, aku benar-benar tidak tahu tentang ini." Sambil memegang tangan Yeshuan, gadis itu berkata, "Yeshuan, aku mengundangmu untuk bergabung dengan aliansi Nanhavers kami. Maukah kamu bergabung dengan aliansi kami?" Tapi paman yang kurus menyeringai, seakan dia memiliki niat tersembunyi. "Tunggu, aliansi Nanhavens, kalau tidak salah itu adalah salah satu dari 3 kekuatan besar Xingsheng. Aliansi Nanhavens, aliansi Thunderleon, dan klan Xia." Ketika paman berjenggot mengamati kera itu, dia pun terkejut dengan luka di kepala kera itu. "Aku tidak menyangka kera yang di ranah Climbing Pond rank 7 bisa dibunuh dengan 1 pukulan. Anak ini pasti si kuda hitam." Lalu paman berjenggot itu menawari Yeshuan untuk bergabung dengan aliansinya. Tapi saat itu pikiran Yeshuan masih terngiang-ngiang dengan kemampuan iblis wanita yang membunuh Climbing Pond rank 7 dalam 1 serangan. Serangan itu pasti benar-benar mengerikan. Dia mungkin akan memisahkanku nanti, dan punya pendukung yang kuat bukanlah ide yang buruk baginya. Lalu Jiang sambil menatap Yeshuan berkata, "Bagaimana? Kami berencana untuk melawan pedang Raja Api dan sangat membutuhkan beberapa orang yang berbakat." Yeshuan pun menyela, "Siapa pedang Raja Api itu?" Dalam hati Jiang, padahal dia seorang combat class dan tidak tahu tentang pedang Raja Api. Jadi, tingkatan untuk kenaikan profesi adalah ranah apprentice, ranah climbing pond, ranah master, ranah grandmaster. Dan setiap ranah dibagi menjadi 9 rank kecil. Dan ketika seseorang menerobos rank 9 dari ranah Grandmaster, dia bisa dianggap sebagai seorang raja. Pedang Raja Api adalah penguasa ranah Shield King. "Aku mengerti, jadi apa keuntungan mengalahkannya?" ucap Yeshuan dengan bingung. "Apa kau benar-benar tidak tahu apa-apa? Begitu kau mengalahkan ahli tingkat ranah Shield King, kamu bisa mewarisi gelar dan ranahnya," ucap paman pedang. Tapi itu bukan tantangan yang bisa diambil oleh semua orang. Bahkan, itu seperti naik ke puncak dalam 1 langkah. "Tentu saja, aku mau mencobanya," ucap Yeshuan dalam hati. Dengan lantang, Yeshuan mengatakan, "Baiklah, aku setuju dengan bergabung dengan aliansi Ninth Heaven. Hebat, tim kita baru saja mendapatkan anggota lain, seorang kuda hitam. Kita selangkah lebih dekat menuju kemenangan," ucap Nona Jiang. "Naif sekali anak ini," ucap paman pedang. Lalu paman berjenggot mendekati kera itu sambil mengeluarkan pisaunya. "Paman, apa kau mau mengulitinya?" Lalu Jiang menjelaskan, "Benar, untuk mendekati pedang Raja Api, kau membutuhkan armor tahan api yang terbuat dari kulit kera ini untuk menahan suhu tinggi. Kalau tidak melangkah ke wilayahnya, Burning Skill Valley akan melemahkanmu. Kami awalnya berencana untuk mengulitinya saat menangkapnya, tapi kami tidak menyangka dia menggigit rantainya dan kabur. Menguliti, aku terbaik dalam hal itu." Jiang pun terkejut mendengar itu. "Kamu bisa mengulitinya? Aku seorang pro kalau masalah menguliti, jadi serahkan saja itu padaku." Yeshuan melompat ke atas kera itu. Tak lama kemudian, kera itu berhasil dikuliti dengan sempurna, yang memisahkan antara kulit dan dagingnya dan membungkusnya dengan rapi. Kedua paman itu sampai terkejut melongo dan berkata serentak, "Tidak mungkin, itu terlalu profesional untuk anak seumuranmu. Benar-benar anak yang sangat berbakat," ucap Nona Jiang. Setelah itu, mereka berencana melanjutkan perjalanan sambil membawa kulit kera itu.
Nona Jiang, karena kita sudah mendapatkan kulit ini, kita bisa membuat armor tahan api, dan semuanya akan segera siap. Kali ini kita pasti akan mengalahkan yang lain untuk mendapatkan warisan. Tapi tak lama kemudian, ada 3 sosok yang mendatangi mereka, dan Jiang kaget melihat 3 sosok itu. Ternyata mereka adalah aliansi Thunderleon. Kenapa mereka bisa ada di sini? Lalu salah satu dari mereka berkata, Nona Jiang, bisakah kau serahkan kulit kera itu pada kami? Sepertinya kau sudah merencanakan semua ini, sampai repot-repot menunggu kami di sini. Ho, Nona Jiang, kau pintar seperti yang diperkirakan. Aku rasa kau juga tahu apa yang terjadi jika tidak menyerahkan itu. Aku tantang kau maju dan mengambilnya sendiri. Paluku tidak akan mengampuni siapapun, ucap Paman Jenggot dengan kesal. Lalu Paman Kurus menyela, agar lebih aman, serahkan kulit gorila itu padaku, dan aku akan pergi memanggil bantuan. Baiklah, ucap Paman Jenggot dengan tenang. Lalu dia melempar kulit itu ke arah pria kurus. Namun, sebelum kulit itu jatuh padanya, tiba-tiba Yeshuan melompat dan memeluk kulit gorila itu. Dengan wajah paniknya, Paman Kurus mulai meneriaki Yeshuan. Hei bocah, apa yang kau lakukan? Cepat serahkan kulit itu padaku. Tapi dengan santai Yeshuan berkata, Paman, aku yang menguliti gorila itu. Jadi biar aku saja yang membawa benda ini. Tentu saja itu lebih aman. Karena kalah adu bacot, Paman Kurus menjadi sangat marah. Namun, tiba-tiba Nona Jiang memanggilnya Jiawan. Hahaha, tampaknya aliansi Nine Heavensmu sama sekali tidak akur, ucap Tetua Li dari aliansi Thunderleon. Tapi Nona Jiang tidak memedulikan omongan itu. Dia malah berfokus pada Jiawan. Sial, di waktu seperti ini, hal pertama yang ada di otaknya adalah kulit gorila itu. Lalu dengan suara lantang dan amarah yang memuncak, Nona Jiang mulai memelototi Jiawan sambil berkata, beraninya kau mengkhianati aliansi Nine Heavens. Tunggu Nona Jiang, kenapa kau mencurigaiku dan bukan mencurigai pendatang baru itu? Orang itu sama sekali tidak tampak seperti pengkhianat, balas Nona Jiang. Lalu dari arah belakang Jiawei, palu besar siap menghantamnya. Dasar pengkhianat, ucap Paman Jenggot dengan amarahnya dan siap menggeprek Jiawei. Sial, aku tidak tahan dengan cara kalian. Nona-nona muda bertindak tanpa alasan apapun. Tapi dengan refleks dan kecepatannya, Jiawei menghindari Paman Jenggot dengan mudah sambil melanjutkan bacotannya. Tiap orang memiliki alasannya sendiri. Aliansi Thunderleon menjanjikan imbalan berkali-kali lipat, dan kau bocah berani-beraninya kau mengacaukan rencanaku. Lalu Jiawei menghampiri Tuan Li. Tuan, kita tidak bisa mendapatkannya jika tidak menggunakan kekerasan. Lalu Paman Jenggot menghampiri mereka berdua dengan palu yang melayang dan siap menghantam mereka berdua. Jiawei, kau tahu apa yang akan kulakukan pada pengkhianat kan? Tapi dengan enteng Jiawei menjawab, dasar bodoh. Dengan kecepatanku, kau sama sekali tidak bisa menyentuhku. Tiba-tiba satu tebasan dari Tuan Lei menghantam palu Paman Jenggot. Pergi, bunuh bocah itu dan ambil kulit itu untukku. Paman Jenggot hanya bisa bergetar, tak percaya dengan serangan yang dilancarkan Tuan Lei. Apa kau sudah menerobos master tahap 2? Keringat mulai bercucuran dari wajahnya. Hahaha, kami datang dengan penuh persiapan untuk berhadapan dengan aliansi Nine Heavens, ucap Tuan Li dengan bangga. Tidak ada seorang pun dari kalian yang lolos hari ini. Ia pun langsung menerjang Paman Jenggot dengan kedua pedangnya. Dengan sigap, Paman Jenggot menahan dengan gagang palunya. Adu kekuatan mulai dilancarkan. Dengan susah payah, Paman Jenggot menghempaskan ke arah samping. Melihat kesempatan itu, Jiawei tidak menyia-nyiakan waktunya. Dengan kecepatannya, dia meluncur menuju Yeshuan. Tapi dengan ekspresi polosnya, Yeshuan tetap memeluk bulu itu dengan erat. Tapi ketika dia sampai di depan Yeshuan, dia malah melompat. Ternyata ia menghindari serangan kecapi yang dilancarkan Nona Jiang. Lalu Jiawei menghampiri 2 orang dari aliansi Thunderleon. Hentikan dia, jangan biarkan dia memainkan itu. Mendengar itu, kedua orang itu saling menatap satu sama lain. Merasa sudah paham dengan maksud dari perkataan Jiawei, kedua orang itu mulai memblokir serangan Nona Jiang. Ledakan pun mulai terjadi akibat tabrakan dari serangan mereka. Namun dalam hati Nona Jiang, dia mengkhawatirkan Yeshuan. Sial, Yeshuan dia hanyalah pemula, ranah climbing pond tingkat 1. Dia tidak bisa melawan Jiawei yang berada di ranah climbing pond tingkat 5. Dengan bangga dan tawa terbahak-bahak, dia mulai mengolok-olok Nona Jiang. Hahaha, merekrut sampah seperti dia seperti cadangan. Nona, kau akan membayar untuk kebodohanmu.
Dengan kecepatan penuhnya, ia mulai mendekati Ye Xuan. "Ye Xuan, awas!" teriak Nona Jiang dengan penuh khawatir. Namun, Ye Xuan mengeluarkan aura merahnya. Dan ketika Jia Wei berada di hadapan Ye Xuan, dia merasa dirinya seperti babi yang disalib. Notif muncul di hadapan Ye Xuan. Blood Shadow Rhinox diaktifkan. Blood Shadow Rhinox mencapai level 3. Melihat kecepatan itu, Ye Xuan mulai mengeluarkan pisau jagalnya dan mulai menebas Jia Wei. Nether Shadow Sweep diaktifkan. Seketika Ye Xuan melompat sambil memegang kulit gorila itu. Melihat semua kejadian tadi, Jia Wei merasa sangat marah. "Dasar bocah, kau mau bertanding denganku? Kau hanya pemula. Memangnya kau bisa menangkapku?" Sambil mengarahkan pedangnya pada Ye Xuan. Namun dengan refleks Ye Xuan menaruh kulit gorila itu di depannya. Seketika pedang Jawa berarti sambil berkata dalam hati, "Benda ini tidak boleh dirusak." Karena dia masih melamun, satu tebasan berhasil mengenai kakinya. Dengan tangan yang memegang kakinya, dia mulai berteriak kepada Ye Xuan, "Sial, bocah, beraninya kau bermain kotor." Tanpa sadar, Ye Xuan menangkap kepalanya, dan dengan wajah menyeringai, ia berkata, "Aku menangkapmu." Seketika wajah Jia Wei menjadi pucat, keringat mulai bercucuran di wajahnya. Melihat semua kejadian itu, Nona Jiang tak percaya. Anak ini luar biasa. Seorang yang berada di ranah climbing pond tingkat pertama, bisa bertarung melawan orang dengan tingkat lebih tinggi, dan bisa membunuh musuh yang jauh lebih kuat darinya. Kecuali jika profesinya adalah profesi petarung tingkat dewa. "Ye Xuan, cepat bantu aku," ucap Nona Jiang yang kesulitan karena melawan dua orang. Namun, pandangan Ye Xuan malah menatap Paman Jenggot dan Tuan Li yang sedang baku hantam. Namun, Ye Xuan memiliki ide lain. Hatinya berkata, "Tangkap pemimpinnya dulu. Sekarang kami harus menyingkirkan pemimpin aliansi Thunder Leon itu."